Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat yang sama berbahagia, jemaah TV dakwah Al-Surwi yang semoga diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita jumpa dengan kondisi tentunya diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kita bisa berkumpul di kondisi yang saat sekarang ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita doakan semoga selalu senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat ririn salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, ayah bunda, tuan puan, orang baik dimanapun Anda berada, pada pembahasan kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini, yaitu tepatnya pada tanggal 18 Agustus 2023, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1445 Hijriah. Konsep yang akan kita kaji atau materi yang akan kita kaji yaitu anjuran mencuci tangan sebelum kita berwudu, kemudian beristinsak, dan yang berikutnya adalah kita diperintahkan untuk beristinja. Mari sama-sama kita melihat Sahih Al-Bukhari hadis yang ke-157. Dijelaskan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia mengatakan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, idza tawaddaa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian dia berwudu, fal yaj'al fi anfihi thumma liyanshur, kemudian hendaklah ia memasukkan air ke dalam hidungnya lalu mengeluarkannya kembali. Dalam proses berwudu, pertama kita diperintahkan untuk memasukkan air ke dalam hidung kita. Yang sempurna itu ketika kita memasukkan air, kemudian kita merasa ada sesuatu yang menjanggal di kepala kita. Artinya dengan menghirup air itu membuat kepala kita merasa jadi sakit, dan itu adalah merupakan sebuah faktor yang nantinya memberikan kesehatan kepada diri kita. Jadi kita berusaha untuk memasukkan air ke dalam hidung kita, kemudian selanjutnya kita keluarkan. Lalu Nabi SAW menjelaskan, waman istajmara falyutir, barang siapa, kata Nabi SAW, yang dia beristinja dengan batu, hendaklah dengan bilangan yang ganjil. Ya, tentu batu di sini adalah batu yang memang menjadi syarat untuk dipakai dalam beristinja, bukan sembarang batu yang semau kita. Artinya dengan kondisi batu itu bisa membuat kenyamanan pada diri kita dalam beristinja. Kemudian selanjutnya Nabi SAW menjelaskan kepada kita, wa idza staiqada ahadukum minan naumi, apabila salah seorang di antara kalian dia bangun dari tidurnya, fal yaghsil yadahu qabla ayyudkhilaha fi wudu'ihi, jangan sekali-kali dia memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana sebelum dia melaksanakan wudu. Fa inna hadakum la yadri aina ma batat yaduhu, karena kita tidak tahu kalau kita tidur dalam kondisi di malam hari, tangan kita itu bergerak kemana-mana kita tidak tahu. Sehingga proses dari perintah agama kita adalah mencuci tangan kita terlebih dahulu sebelum kita memasukkan tangan kita ke bejana. Itu kalau kita memakai bejana. Kalau kita memakai kerang, maka langsung kita cuci melalui pembukaan kerang yang kita buka. Hadirin yang sama berbahagia, dalam hadis ini kita belajar dan mendapatkan 3 pelajaran. Yang pertama, kita diperintahkan untuk beristinsak dan istinsar, ya. Artinya kita merangkaikan wudhu kita dengan salah satu perintah, memasukkan air ke dalam hidung kita, kemudian kita keluarkan air dari hidung kita yang kita masukkan. Kemudian yang kedua, apabila kita beristinja dengan menggunakan batu, maka ambillah batu dengan hitungan ganjil. Karena ini
sudah merupakan perintah yang memang harus kita lakukan, dan konsep ini insya Allah akan memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada kita dari istinja yang kita lakukan. Lalu yang ketiga, kita diperintahkan untuk mencuci tangan kita setelah kita bangun dari tidur, sebelum kita memasukkan tangan kita ke ember untuk melaksanakan wudhu sebagaimana kita wudhu melaksanakan sholat. Namun kalau kita menggunakan air kerang, maka kita mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian selanjutnya kita kumur-kumur sambil kita mengamalkan istinsak dan istinsarnya, yaitu memasukkan air ke dalam hidung dan kemudian mengeluarkan air dari hidung kita. Inilah hadirin yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah, 3 materi yang kita kaji, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.